Kami mempunyai tugas untuk, tadi Pak Yani katakan, mengontrol pemerintah. Itu jelas. Kalau mengontrol tidak bisa, tentu regulasinya kita perbaiki. Jadi yang benar adalah tidak membenci atau menjelek-jelekan DPR, tetapi memperbaiki. Itu milik kita. Ya, tapi DPR seperti tidak berdaya menghadapi pemerintah. Saya pikir bukan begitu. Dari sisi mana kita melihat situasi yang seperti apa? Ya tadi kan dibilang kita udah rekomendasi begini, tapi nggak jalan. Jadi gini Pak Karni, ini nggak jalan. Ini kalau topik kita malam hari ini, saya akan mengatakan kalau ada peristiwa hukum, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama regulasi hukumnya, yang kedua penegak hukum itu sendiri. Kalau kita kembali kepada kasus Nazarudin misalnya, saya berpendapat secara regulasi dia belum bermasalah, dia boleh kemana-mana secara regulasi. Betul. Dia belum berstatus. Iya. Tetapi kita ingat penegak hukumnya yang tidak berhati-hati untuk menentukan sikap yang akan diambil. KPK tidak ada yang tegas, ragu-ragu untuk menentukan. Sampai hari ini katanya hari Selasa akan dipanggil pulang. Jadi seorang Nazarudin bebas kemana saja hari ini, saat sekarang. Secara regulasi. Secara formil. Secara normatif. Normatif. Legal normatif. Dia tidak punya persoalan. Jadi orang salah kalau berteriak-teriak tentang Nazarudin itu. Ada tujuan apa sebenarnya? Sama dengan salahnya menyuruh Pak Adang Dorojatun memaksa istrinya pulang. Ya tidak pernah ada orang mau dipaksa untuk istrinya, tentunya. Ya itu hak asasi orang yang dijamin. Jadi Pak Karni yang saya akan katakan, penegak hukum harus memperhatikan regulasinya. Sekarang saya benarkan bahwa pemerintah menarik paspor-paspor orang yang ada di luar negeri. Saya ini ikut di panja keimigrasian. Saya bersama Pak Direktur keimigrasian itu bersama-sama kita buat panja. Pasal 31 Undang-Undang baru 6 2011 memang memungkinkan negara mencabut paspor orang yang akan dicabut walaupun dia berada di luar negeri. Persoalannya yang tidak diperhatikan, saya berdebat keras ketika itu. Saya bilang tidak semestinya mencabut karena kerugian timbul yang besar. Jaringan kontrol kepada pemegang paspor menjadi putus. Dia bisa minta paspor ke negara lain karena dia tidak punya paspor, dicabut. Berbeda kalau dinyatakan bahwa izin kunjungan negara itu melalui negara ke negara agar tidak diperpanjang. Tapi tetap dia adalah pemegang paspor Indonesia. Dia tidak bisa meminta ke negara manapun yang kadang-kadang syaratnya bisa ringan. Menginvestasi sedikit, dia bisa diberikan paspor. Ketika paspor itu diberikan dan kita mencoba untuk menarik dia pulang, penculikan. Karena dia memegang paspor negara lain. Nah, hal-hal itulah yang saya artikan sebagai penegak hukum dan regulasi tidak match. Tidak memperhatikan. Ini juga perbuatan kami DPR. Jadi DPR bukan tidak berbuat. Dalam semua pembuat regulasi kami berdebat keras dengan pemerintah. Kita menyoroti akibat yang timbul. Nah, akibat ini. Jadi kalau ada orang menarik paspor di pemerintah, itu perlu hati-hati. Kecuali pemerintah dan pemerintah ada kerjasama. Siap mengembalikan orang itu. Kalau tidak, dia akan lihat. Masih bisa berharap gak rakyat sampai 2014 ini perbaikan? Kami optimis, Pak Karni, walaupun saya kadang-kadang harus mengakui tidak semua, atau tidak semua baik dan tidak semua jelek. Tetapi saya sangat keberatan apabila ada orang mengatakan bahwa DPR ini tidak ada harapan. Saya sangat kecewa sekali. Banyak orang DPR yang berkorban. Baik pemirsa, kita berharap DPR masih berperan untuk mewakili kita sampai 2014 ini. Karena kalau tidak, kita lebih jatuh ke bawah lagi, terpuruknya lebih dalam. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, sampailah kita di penghujung terakhir dari diskusi kita malam ini. Sebelum anggota Jakarta Lawyers Club berebutan, saya mau kasih Pak Patrialis dulu. Apa yang bisa kami harapkan dari pemerintah agar para koruptor ini tidak udah habisin duit di sini, lari keluar. Ini enggak, saya enggak menyinggung Nazarudinnya Bung Ruhut. Saya menyinggung bahwa keadaan ini sudah berlangsung lama dan
Tidak ada perubahan yang berarti dari ini. Ya, jadi Pak Karni, apa yang kita diskusikan secara terbuka tadi, sementara dapat kita mendapatkan satu fakta bahwa sebagian dalam penegakan hukum ini sudah berjalan dengan baik berdasarkan due process of law, equality before the law, seperti apa yang kita harapkan. Sebagian. Tetapi faktanya juga, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa ternyata juga kita menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, pemberian hak-hak istimewa kepada orang-orang tertentu dengan segala dinamikanya. Ini fakta. Nah tentu saya kira kalau ketika kita bicara masalah penegakan hukum, tentu penegakan hukum itu tidak semata-mata berada di tangan pemerintah. Ada sementara kalangan pihak yang memang salah paham. Seakan-akan semua penegakan hukum itu berada di tangan pemerintah. Itu berbeda. Penegakan hukum sebagian ada di tangan pemerintah, tapi sebagian berada di lembaga-lembaga lain. Bahkan juga tidak tertutup kemungkinan penegakan hukum itu sangat tergantung juga dengan para penyelenggara negara lainnya. Oleh karena itu menurut hemat saya, kita memang harus memiliki rasa kebangsaan secara bersama. Jangan kadang-kadang saya melihat terus terang saja, bukan kita menuduh satu kepentingan-kepentingan tertentu. Kadang-kadang pemerintah tidak salah, kepentingan-kepentingan politik kadang-kadang mendominasi. Padahal sesungguhnya ada saatnya kita bertanding, ada saatnya kita bersanding. Kalau kita sudah selesai bertanding, mari kita bersanding, membangun bangsa dan negara ini. Ini kadang-kadang pertandingan semestinya belum dimulai, tetapi justru pertandingan itu jauh lebih hebat. Pada masanya masih jauh. Nah, sehingga kesannya yang diberikan adalah seakan-akan pemerintah tidak melakukan apa-apa. Padahal di beberapa sisi kita melihat penegakan hukum yang luar biasa. Kemajuan-kemajuan penegakan hukum di tangan pemerintah jauh luar biasa. Oleh karena itu menurut saya, tentu ketika kita bicara masalah penegakan hukum, tentu tergantung pada penegak hukumnya. Di situ ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada pengacara. Pengacara juga bagian dari para penegak hukum. Ada juga Kementerian Hukum dan HAM di dalamnya pada bagian-bagian tertentu. Dan semuanya ini pun juga tidak bisa terlepas sama sekali dari perjalanan demokrasi di tengah-tengah bangsa kita ini. Jadi oleh karena itu saya kira semua kita harus punya kesadaran. Pak, ya. Menteri masih optimis bahwa hukum masih bisa. Kita mesti optimis. Tidak boleh kita pesimis. Kalau negara ingin begitu. Baik, Pak. Saya mulai Pak Benjamin dulu. Pak Karni, soal kabur-mengkabur ke luar negeri, itu saya teringat kepada kejadian tahun 1950 di mana seorang Kapten Westerling dari Indonesia kabur ke Singapura. Tapi di sana dia tidak sampai 1 hari. Karena pemerintah Singapura pada saat itu mempersoalkan dan mengancam dia akan mendeportasi, bukan ekstradisi, mendeportasi ke negara asal, ke Indonesia. Karena pada saat itu pemerintah Singapura mempersoalkan dia dalam keadaan tanpa paspor. Ini yang dipersoalkan, dan ini ditakuti kemudian tidak dalam 1 hari, 2 hari langsung pergi ke negeri Belanda. Memang saya tahu bahwasanya kita dengan Singapura itu tidak, dan saya kira Pak Menteri juga tahu, tidak ada suatu perjanjian ekstradisi. Ya, walaupun hal ini sudah dimulai dari 1974 sampai sekarang belum berhasil. Saya kira dalam belajar dari peristiwa Westerling tadi, memang kami setuju ya bahwasanya terhadap mereka yang kabur ke Singapura, cabut paspornya. Karena kita tahu Singapura itu strict terhadap orang yang tanpa paspor dan apalagi stateless. Jadi ini sudah walaupun tadi ada yang beberapa pihak yang tidak menyetujui, tapi dalam hal ini kita sudah mulai dengan peristiwa Nunun.
Nunun Nurbaiti sudah dicabut paspornya, dan kita tahu tadi sore kita mendapat kabar bahwa Ibu Nunun sudah ditangkap di Bangkok, bukan di Singapura. Ternyata berita itu nggak benar. Ya, seandainya, ya itu aja. Walaupun tidak benar ya. Itu saja. Jadi dalam hal ini kami setuju kalau dicabut karena kalau kita tahu bahwa pemerintah Singapura itu strict terhadap mereka yang stateless atau tanpa paspor. Sekian. Baik, Pak Sarun. Jadi begini Pak ya. Jadi begini, kita melihat di televisi ada ya tokoh-tokoh politik yang mengatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM terlalu lemah, tidak memperhatikan keadaan masyarakat sehingga Nasaruddin bisa pergi ke luar negeri. Ini harusnya ya tokoh politik itu berbicara dengan ilmu lah. Sebab apapun alasannya, orang yang pergi ke luar negeri itu tidak ada dibatasi tanpa adanya pencegahan dan analisa daripada pencegahan. Itu satu. Yang kedua, saya tadi sangat keberatan dengan Pak Permadi, sebab saya kuasa hukum dari Melinda D yang dikatakan payudara. Yang dikatakan infeksi oleh karena buah dadanya dipegang-pegang. Ini adalah tanggung jawab daripada Polri kalau memang itu benar. Tapi ini adalah suatu pelecehan. Saya minta Pak Permadi mencabutlah daripada perkataannya. Satu lagi Pak yang ingin saya sampaikan masalah sexual harassment. Saudara ya. Sanon, saya cabut perkataan saya. Ya, gitu dong, harus gentleman. Satu lagi Pak, yang saya sangat heran masalah Bank Senturi. Bank Senturi itu lawyer daripada Rafaat yang di Inggris itu datang ke kantor saya untuk mengembalikan uang yang dilarikannya yang dituduhkan 3,1 triliun. Ya kan? Jadi datang ke saya bawa, saya rundingkan dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mau menerima dari utusan dari Inggris. Jadi kita meeting lah di Kejaksaan Agung. Waktu kita meeting di Kejaksaan Agung, itu 3,1 triliun tawar-menawar, mereka mau mengembalikan 2,4 triliun. Yang saya sangat herankan, Kejaksaan Agung kenapa membiarkan keadaan ini? Harusnya Kejaksaan Agung menerima penawaran daripada 2,4 triliun, daripada 1 sen pun tidak kembali. Ini yang saya harapkan. Yang seharusnya Kejaksaan Agung bekerja sama dengan NCB, ya kan, mengejar. Pak Lubis waktu itu rapat dengan Pak Basrif, Pak Darmawan. Bukan, zamannya Hendarman. Saya rapat. Saya kira diulang lagi Pak. Yang sekarang ada agak bau padang gitu, jadi untuk rugi itu lebih cepat gitu. Enggak, soalnya waktu itu kita rapat dengan Jampitsusnya. Yang kita herankan kenapa tidak ada suatu penekanan apapun sehingga 2,4 triliun itu kita terima aja daripada tidak kita terima sama sekali. Sekarang malah dituntut secara absensia, itu nggak ada untungnya. Malah lebih susah. Iya, sebab absensia ini belum tentu tindak pidana yang dituduhkan kepada dia. Bukan itu persoalannya, asetnya nggak ada di sini, bagaimana Bapak mau absensia? Bukan, sekarang kan sudah dilakukan, sudah penuntutan absensia. Ya, maksud saya lebih cepat kita terima cash 2,4. Ya, maksud saya lebih bagus kita menerima uang dari 2,4 triliun daripada tidak ada sama sekali. Baik. Ini yang kita sangat sayangkan, mengapa usaha pemerintah ya kan tidak melanjutkan daripada pembicaraan utusan dari Inggris ke Kejaksaan Agung melalui kantor saya untuk maksudnya mengapa kita tidak merealisasikan daripada 2,4 triliun saya itu usulkan daripada Bapak tidak ada. hubungi lagi Pak Basrif. Saya kira diterima. Oke.